Bapak-bapak yang menyaksikan di streaming YouTube bisa mendengar suara yang saya sampaikan. Baik, saya akan cek dulu. Ya, siap, masuk. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, Bapak-bapak, hadirin pemirsa alhamdulillah yang terhormat. Mudah-mudahan acara kita bisa. Pada kali ini kita mengambil tema yaitu akan aku sampaikan tabligh engkau ke seluruh pelosok dunia. Yang mana dengan mengingat wahyu dari Hadrat Masih Maud alaihissalam ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita ya untuk selalu terus bertabligh ya, menyampaikan kedatangan Hadrat Masih Maud alaihissalam atau Imam Mahdi di akhir zaman ini. Baiklah Bapak-bapak, hadirin hadirat semuanya, di dalam acara ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu adalah susunan acaranya. Kemudian yang pertama yaitu mukadimah oleh saya sendiri sebagai moderator. Kemudian nanti acara kedua yaitu tilawat Al-Quranul Karim atau pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Maulana Hendra Muslih Mubashir. Kemudian acara ketiga nanti kita akan mendengarkan pembacaan syair yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Maulana Nandar Hidayat Mubashir. Cara yang keempat yaitu penyampaian materi. Insya Allah pada sore hari ini kita akan mendengarkan dua pemateri. Yang pertama adalah dari Maulana Firman Ali Shah. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan tugas juga tujuan ya diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam ke dunia ini. Nah, kemudian acara yang kelima nanti kita akan mendengarkan sajian ceramah yang kedua dari Maulana Muhammad Nurjaini Mubashir. Ya, beliau juga sama akan menyampaikan tentang sejarah atau hakikat dan keistimewaan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan acara yang berikutnya nanti kita akan buka ruang tanya jawab. Dan insya Allah untuk tanya jawab silahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua menulis di kolom chat YouTube. Dan nanti insya Allah akan dibantu oleh host, dikumpulkan dan nanti akan ditampilkan ataupun ditayangkan dan ditanyakan ke beberapa pemateri atau narasumber. Dan yang acara terakhir setelah tanya jawab kita akan doa bersama di dalam tasyakur perayaan hari Masih Maud ini. Baiklah Bapak-bapak, untuk menghemat waktu kita akan masuk ke dalam acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Maulana Hendra Muslih Bashir. Pada Bapak Hendra, ya, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Menyanjung kepada Allah segala yang ada di seluruh langit dan segala yang ada di bumi, yang Maha Berdaulat, Maha Suci, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang buta huruf seorang Rasul dari antara mereka, yang membacakan kepada mereka tanda-tandanya dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan dia akan membangkitkannya pada kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itulah karunia Allah. Dia menganugerahkannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jazakumullah ahsanal jaza kepada Bapak Maulana Hendra Musli yang sudah menyampaikan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini bisa menarik berkah, kemudian juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan juga membawa kelancaran dan kemudahan selama acara ini berlangsung. Baiklah Bapak-bapak, pemirsa hadirin hadirat semuanya, kita akan memasuki acara yang berikutnya, yaitu pembacaan syair, yang insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Maulana Nandar Hidayat Mubashir. Pada Maulana Nandar Hidayat, ya, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qasidah Hadrat Masih Salam yang diambil dari buku beliau Tughfah Padat Tadzakar ya akhi. Tazakkar ya akhi yauma tanadi wa tubal qabla ar-rahili ila al-ma'adi
فأخرج كل هكذك من جنان وزكي النفس من سم العناد تذكر يا أخي يوم التنادي وتب قبل الرحيل إلى المعادي فأخرج كل هكذك من جنان وزكي النفس من سم العناد وزكي النفس من سم العناد وأقسم أنني يا ابن الكرام لقد أرسلت من رب العباد وأقسم أنني يا ابن الكرام لقد أرسلت من رب العباد تذكر يا أخي يوم تنادي وتب قبل الرحيل إلى المعاد فأخرج كل هكذك من جنان وزكي النفس من سم العناد وزكي النفس من سم العناد وكاس قد شربنا في بهاد وأخرى نشربا فوق المصادي وكأس قد شربنا في بهاد وأخرى نشربا فوق المصادي تذكر يا أخي يوم التنادي وتب قبل الرحيل إلى المعادي فأخرج كل هكذك من جنان وزكي النفس من سم العناد وزكي النفس من سم العناد وأثرنا الحبيب على حياة وقمنا للشهادة بالعتاد وأثرنا الحبيب على حياة وقمنا للشهادة بالعتاد تذكر يا أخي يوم التنادي وتب قبل الرحيل إلى المعاد فأخرج كل هكذك من جنان وزكي النفس من سم العناد وذكر يا أخي يوم التنادي وتب قبل الرحيل إلى المعاد فأخرج كل هكذك من جنان وزكي النفس من سم العناد وزكي النفس من سم العناد وزكي النفس من سم العناد. Yang artinya, ingatlah wahai saudaraku, hari ketika panggilan itu tiba, dan bertobatlah sebelum berangkat pada waktu yang telah ditentukan. Maka singkirkan semua kewarasanmu dari hatimu, dan sucikan jiwamu dari racun ketakaburan. Dan aku bersumpah, wahai putra yang dimuliakan, aku diutus dari Tuhan para hamba, dan satu cangkir kami meminum di atas sumur ini, dan satu cangkir lagi kami juga minum dari atas sumur. Kami telah lebih memilih kekasih untuk hidup, dan kami telah membuat kesaksian untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah ahsana jaza kepada Maulana Nandar Hidayat yang sudah menyampaikan syairnya di dalam bahasa Arab
Ya, mudah-mudahan dengan dibacakan syairnya ini bisa menambah semangat dan gairah kita di dalam berkhidmat, ya, di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, juga kecintaan kepada jemaat ini. Baiklah, amin Allahumma amin. Bapak, Ibu-Ibu, hadirin pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah saya lihat di channel YouTube peserta yang hadir pada sore hari ini sudah mencapai 89 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih terus bisa bertambah. Ya. Kemudian saya juga mengharap jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah disebar dan sudah disediakan kepada seluruh peserta yang ikut hadir di dalam acara ini. Kemudian bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya pemirsa semuanya nanti hadirin hadirat yang akan bertanya, silahkan mengisi chat ya di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan kemudian untuk lebih menambah kecintaan ataupun menambah semangat juga para tim dan kru, ya silahkan untuk like dan subscribe channel MKI TV Jabar 11 ini. Ya, silahkan Bapak Ibu-Ibu untuk bersedekah jempol, bersedekah jarinya, ya guna untuk meningkatkan ya semangat kita di dalam membuat ataupun menyampaikan setiap konten-konten yang harus disampaikan. Baiklah, hadirin, hadirat semuanya, kita akan memasuki acara yang berikutnya, yaitu acara inti ataupun acara pokok, yaitu penyampaian materi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit opening speaker ya, atau prolog ya untuk acara Hari Masih Maud ini. Di sini saya akan menyampaikan kutipan dari khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Khamis Ayyadahullah Ta'ala binasrihil ajiz yang beliau sampaikan pada tanggal 23 Maret 2012 ya. Hari Masih Maud yang kebetulan bertepatan dengan hari Jumat. Ya, terjadi sekitar lebih kurang 10 tahun yang lalu, ya, di tahun 2012. Di sini Huzur menyampaikan bahwa hari ini adalah hari yang menggembirakan dan juga hari yang penuh berkah bagi jemaat Ahmadiyah, di mana keberkahan pada hari ini ditambah pula dengan keberkahan hari Jumat. Hal ini dikarenakan pada hari ini tepat tanggal 123 tahun telah sempurnanya sebuah nubuatan agung dari Al-Quranil Karim untuk kebangkitan Islam yang kedua kalinya. Demikian pula nubuatan dari Hadrat Rasulullah SAW yang telah beliau jelaskan secara rinci juga telah sempurna, yaitu datangnya Masih Maud dan juga Mahdi Maud. Sejak permulaan baiat, berdirilah sebuah jemaat yang mempertemukan antara kaum akhirin dan juga kaum awalin. Dan kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung yang telah masuk ke dalam jemaat ini dan menjadi pewaris dari berkat-berkatnya. Maka setiap Ahmadi yang mendakwakan diri telah baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam harus senantiasa ingat dengan sungguh-sungguh bahwa baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam telah memikulkan banyak sekali tanggung jawab di atas pundak kita. Kebangkitan Islam yang kedua kalinya dimulai oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam menghendaki inkilabi, yakni revolusi besar di dalam diri pengikut beliau alaihissalam, supaya kita semua menjadi pewaris daripada berkat-berkat yang sangat erat sekali kaitannya dengan
Hadrat Masih Maud alaihissalam. Maka setiap tahun apabila tiba tanggal 23 Maret, maka semua orang-orang Ahmadi jangan pernah merasa gembira hanya dengan melaksanakan peringatan Hari Masih Maud alaihissalam saja. Atau hanya dengan mengucapkan, Alhamdulillah kita sudah bergabung ke dalam jemaat ini. Atau berkata, kita telah mengenal dakwah Hadrat Masih Maud alaihissalam di masa permulaan di dalam tarikh jemaat ini. Tidak cukup dengan pernyataan-pernyataan lisan seperti itu saja. Atau kita berbangga hati telah menyelenggarakan sebuah acara jalsah. Tidak cukup semua kebanggaan itu, bahkan ada yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu kita harus senantiasa memeriksa di dalam diri kita. Kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa gerangan yang telah kita lakukan terhadap hak-hak dan kewajiban baiat itu? Hari ini adalah hari untuk melakukan introspeksi diri dan juga mereview terhadap diri kita masing-masing. Hari untuk memeriksa bagaimana penyempurnaan hak-hak baiat kita. Dan juga hari untuk merenungkan setiap butir-butir yang terkandung di dalam syarat-syarat baiat tersebut. Hari ini adalah untuk mengadakan penyegaran atau pembaharuan terhadap janji-janji kita untuk bertekad guna berusaha mengamalkan syarat-syarat baiat itu. Hari di mana telah sempurna janji Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, ya, kepada Rasulullah SAW merupakan hari untuk bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari untuk mengirimkan ratusan ribu salawat dan salam kepada Habib Khuda, yaitu kekasih Allah Ta'ala, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengingat betapa pentingnya peristiwa ini dan betapa pentingnya untuk memperhatikan syarat-syarat baiat serta berusaha mengamalkan setiap butir yang terkandung di dalam syarat-syarat baiat tersebut. Hadirin pemirsa semuanya, inilah sedikit kutipan ya sebagai open speaker di dalam acara ini ya. Oleh karena pentingnya acara ini, mari kita sama-sama untuk menyimak ya beberapa materi yang akan disampaikan pada sore hari ini. Insya Allah waktunya lebih kurang 20 menit ya dari sekarang, berarti sekitar jam 5 kurang 5 diusahakan sudah selesai penyampaian materi yang pertama, dan insya Allah akan disampaikan oleh Maulana Firman Ali Shah Mubashir dengan tema atau judul fungsi dan tujuan diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan pada Bapak Maulana Firman Ali Shah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin beserta Hari Masih Maud yang saya muliakan, pertama-tama saya haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada sore hari ini bisa dipertemukan di acara yang penuh berkah ini. Mungkin sambil bersantai di rumah masing-masing, yang baru pulang pekerja, yang masih ada di tempat-tempat perniagaan. Mudah-mudahan kita semua menyimak dan cari berkat dari perayaan Hari Masih Maud ini. Hadirin, saya pada kesempatan ini alhamdulillah diberi tugas untuk menyampaikan materi. Adapun yang ingin saya sampaikan diambil dari beberapa cuplikan khutbah Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis yang tentu setelah saya pelajari ternyata
banyak hal-hal yang memang harus kita renungkan. Mungkin secara garis besarnya satu contoh ketika kita ramai-ramai menolak Hajat Masih Maud, ternyata tidak sesederhana itu menolak beliau. Karena apa? Karena beliau menyebutkan kalau menolak saya artinya akan menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Salam juga. Nah, saya ingin mencoba pada kesempatan ini sambil membaca ya, tulisan-tulisan dari atau ceramah atau khutbah huzur ini, saya ingin mencoba dalam bentuk PowerPoint ya. Mudah-mudahan kita sambil merenungkan dan sambil membaca cuplikan-cuplikan tersebut. Nah, mudah-mudahan ini sudah masuk screen share-nya. Jadi saya mencoba mengambil dari salah satu khutbah huzur berkaitan dengan tujuan kedatangan Imam Mahdi alaihissalam sebagai hakaman adalan. Jadi alhamdulillah hari ini kita sedang memperingati Hari Masih Maud, di mana di beberapa Jumat juga menyerahkan dalam bentuk jasa atau pertemuan-pertemuannya. Nah, dalam 2 hari mendatang juga insya Allah secara nasional mungkin dari pengurus besar ya, hari Sabtu kalau tidak salah juga akan menyampaikan secara live via YouTube juga, bahkan kalau tidak salah pembicaranya dari Arab Saudi ya. Ya mudah-mudahan kita pun bisa menyimaknya. Nah, saya akan menyampaikan kutipan-kutipan Hajat Masih Salam ya, yang beliau jelaskan berkaitan dengan tujuan kedatangan Hajat Masih Maud dan kebutuhannya dan juga status ya, dari beliau ini. Nah, setelah Hajat Masih Salam membuat klaim beliau sebagai Imam Mahdi, kita tahu bahwa para ulama ya, yang menyebutnya tidak akan meninggalkan kebiasaan yang terlewat ya, kita tahu sampai hari ini para ulama masih mendustakan jemaat, mengerahkan berbagai upaya terbaik ya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menghasut umat Islam melawan beliau, dan mereka masih terus melakukannya sampai hari ini ya, dan mungkin akan seterusnya ya, karena ini merupakan satu sunatullah, setiap putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan ada musuh-musuhnya ya. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala jemaat terus berkembang dan orang-orang yang muklis pun terus bergabung dengan jamaahnya ya. Jadi dalam beberapa bulan kita selalu mendapat laporan dari misi pusat ya. Ada mungkin rata-rata dalam 1 bulan 200 orang lah di Indonesia pun yang bergabung dalam jemaat ya. Jadi ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Hajat Masih Salam pun menyatakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar ya, bahwa aku telah mengirimkan seorang pemberi peringatan ke dunia sesuai dengan janjinya. Dunia tidak menerimanya, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan menerimanya dan akan menegakkan kebenarannya melalui tanda-tanda yang perkasa. Jadi ini menjadi kenyataan juga. Jadi Hajat Masih Salam menyampaikan sesuai dengan ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dunia tidak menerimanya ya. Dan kita mengetahui ya bagaimana bentuk tidak menerimanya ya. Termasuk di Indonesia ya, ada SKB lah, ada SPB lah, ada pernyataan berbagai macam ya. Yang mungkin terakhir kita tahu ada SKB ya, surat dari negara juga kan, yang ditandatangani oleh 3 menteri ya, 3 kementerian. Tetapi di sini sesuai dengan janji Allah Ta'ala pun pasti akan menerimanya dan akan menegakkan kebenarannya melalui tanda-tandanya yang perkasa ya. Sudah banyak dari tanda-tanda yang muncul ya, yang bisa kita saksikan, dan alhamdulillah kita pun bisa menyaksikan juga secara langsungnya. Lalu beliau menyampaikan lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku telah datang sebagai Hajat, sebagai Masih Maud sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentu kalau bukan keyakinan yang sangat luar biasa dari diri beliau ya, dari Hajat Masih Salam ya, tidak akan ada orang berani mengatakan seperti ini ya. Jadi aku berkata kepadamu sesungguhnya aku telah datang sebagai Masih Maud
Jadi begitu, ya kalau dalam bahasa anak muda mungkin begitu pedenya kan gitu. Ya. Jadi ini bagaimana kepedean beliau sangat luar biasa karena keyakinan tersebut. Ya. Tidak ada lagi takut ya, dengan penolakan dunia. Ya. Jadi karena ini ada utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah dia yang berkehendak menerima dan biarlah dia yang berkehendak juga yang menolak. Ya. Jadi tidak sedikit yang menerima dan juga tidak sedikit juga yang menolak. Ya. Jadi beliau sampaikan seperti itu. Nah, beliau sebutkan juga di sini, namun penolakan Anda ini, kata beliau, penolakan Anda ini tidak akan membuat perbedaan. Artinya penolakan yang begitu luar biasa tidak ada pengaruhnya. Apapun yang dijanjikan Tuhan pasti akan terjadi. Karena Tuhan telah membuat janji, ya, beliau sebutkan dalam buku Barin Ahmadiyah, jadi Allah dan Nabi-Nya telah mengatakan yang sebenarnya dan janji itu pasti akan terjadi. Ya. Jadi walaupun penolakan yang luar biasa begitu kerasnya, ya, tetapi janji Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bisa dirubah. Ya. Lalu Hazrat Masih Alam pun menyampaikan lagi, menilai jamaah ini pada ajaran Nabi, ya, dan menentukan dengan siapa kebenaran berpihak. Ya. Nah, jadi ini beliau Hazrat Masih Alam menyampaikan, jadi menilai jemaah ini, ya, jangan sesuai dengan kehendaknya orang masing-masing, ya. Tapi harus sesuai dengan bagaimana ajaran para nabi, ya, yang telah menentukan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus, karena bukan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus itu bukan hanya 1 atau 2 nabi, ya, atau rasul, tapi sudah mungkin yang umat Islam pahami pun sudah 25, ya, walaupun kita mengetahui ada ratusan, ya, utusan Allah Subhanahu Wa Taala telah datang. Nah, jadi menilai jemaat ini jangan kehendak masing-masing, tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang sebelumnya juga mengutus para utusannya, maka itulah yang akan harus kita nilai. Dan siapa yang menentukan kebenaran ini berpihak kepada siapa. Jadi kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Hazrat Masih Salam, maka itulah yang akan terjadi. Lalu prinsip-prinsip yang diakui sendiri, ya, tidak ada gunanya. Artinya tidak ada gunanya di sini bahwa semua teori-teori, ya, dari buku-buku dari segala macam, yang mereka dapatkan, yang musuh Hazrat Masih Salam ini, ya, dalam artian pemikirannya sendiri masing-masing tadi, itu tidak ada gunanya. Saya juga tidak mendasarkan klaim saya ini kepada pradugaan saya, kan? Jadi apa yang saya klaim ini bukan atas ilmu saya, tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada saya. Jadi inilah yang beliau sampaikan, ya, di dalam khutbah beliau, yang mudah-mudahan kita bisa paham. Ya. Jadi lalu sebaliknya, kata beliau, saya pun menjanjikan klaim saya ini terhadap standar ajaran kenabian. Jadi mengapa kebenaran tidak dinilai berdasarkan prinsip ini, kata beliau. Ya. Jadi yang harus dinilai, yang harus dipahami adalah klaim saya atau pengakuan saya, kan, itu standarnya adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan. Jadi mengapa kebenarannya tidak dinilai berdasarkan prinsip ini, bukan berdasarkan praduga masing-masing. Kan? Lalu Hazrat Masih Alam pun lebih lanjut mengatakan, saya yakin bahwa mereka yang mendengarkan kata-kata saya dengan hati terbuka akan memperoleh manfaat dari mereka dan akan menerima saya. Nah ini makanya orang-orang sebutkan, Hazrat Masih Alam sebutkan, orang-orang yang muklis pun akan terus ditarik, ya, dan bergabung dengan jemaat, ya. Dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala mungkin
secara dunia Huzur selalu menyampaikan sudah ratusan yang bergabung melalui jemaat ini. Nah, terus selanjutnya beliau menyampaikan lagi, namun mereka yang menyiapkan kebencian, yang menyimpan kebencian dan dendam di dalam hati mereka tidak akan dapat mengambil manfaat dari kata-kata saya. Jadi saya ulangi lagi, mereka yang menyimpan kebencian dan dendam di dalam hati mereka tidak akan dapat mengambil manfaat dari kata-kata saya. Perumpamaan mereka adalah seorang akhwal, yaitu seorang yang penglihatannya terganggu dan melihat ganda. Nah ini beliau sebutkan dalam khutbahnya, orang yang dendam itu melihat dengan kacamata ganda. Jadi beliau di sini menyampaikan satu gambaran. Jadi orang yang memiliki penglihatan ganda, terlepas dari berapa banyak argumen yang diajukan, bahwa hanya ada satu objek, bukan dua, dia tidak akan menerimanya. Itu yang jadi orang yang memiliki penglihatan ganda. Jadi terlepas dari berapa dia punya argumen, dia punya alasan, dia tidak akan menerimanya. Nah ini di sini Hazrat Muslim pun menceritakan satu kisah. Nanti jadi gini, ada yang sebentar diremuk dulu. Jadi dikisahkan bahwa pernah ada seorang pelayan, seorang individu yang menderita penglihatan ganda, yaitu orang yang juling atau yang dipekerjakan sebagai pelayan. Ya, berhenti dulu sebentar. Mau dimunculin Bapak. Itu nggak bisa. Nah, tuannya ini menyuruh membawa cermin ke dalam. Lalu dia masuk ke dalam dan kembali mengatakan bahwa ada dua cermin. Cermin yang mana yang dia bawa? Lalu gurunya ini menjawab bahwa hanya ada satu cermin dan bukan dua. Jadi pelayan itu pun menjawab, maka ini berarti bahwa saya pembohong. Jadi seorang pelayan oleh tuannya disuruh mengambil cermin, tapi si pelayan ini karena matanya juli, ketika melihat cermin ada dua, padahal menurut si tuannya ini ada hanya satu. Lalu yang si pelayan ini mengatakan, apakah saya ini pembohong? Lalu tuannya kemudian menjawab, silakan pecahkan satu di antaranya. Ketika dia memecahkan cermin, dia menyadari bahwa sebenarnya dia salah. Nah inilah Hajat Muslim sampaikan. Dengan mengatakan, namun apa yang bisa saya katakan kepada mereka yang kelihatannya terganggu dan menentang saya? Jadi sudah berbagai macam dalih, sudah berbagai macam argumen, sudah berbagai macam bukti-bukti, kan? Tapi ternyata ya tadi, kan? Karena tidak matanya juling tadi, kan? Tidak bisa melihat. Jadi saya tidak lagi bisa berkata apa-apa kalau orang yang seperti itu. Bahkan di salah satu kesempatan beliau menyampaikan, harus dengan genderang apa lagi saya harus memberitahukan, gitu. Agar orang-orang bisa menerima kebenaran ini. Kalau orang lain masih berteori, tapi saya sudah mengalami, kan? Bagaimana komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar-kabar gaib kepada saya? Nah, jadi orang-orang yang matanya juling tadi, kan, itu orang yang tidak bisa melihat. Kata beliau, apa yang bisa saya katakan kepada mereka yang kelihatannya terganggu seperti itu? Jadi singkatnya, kami mengamati bahwa jika orang-orang ini berulang kali menyajikan sesuatu, maka itu adalah kumpulan dari hadis-hadis yang mereka sendiri tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang lebih penting daripada keadaan dugaan. Jadi di salah satu buku Hajat Muslim menyampaikan ketika salah satu yang berdiskusi dengan beliau meminta tanda kepada beliau, kepada Hajat Masih Salam. Lalu beliau menyampaikan bagaimana tanda tersebut telah terjadi. Dalam sebuah hadis disebutkan akan terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari dalam 1 bulan puasa. Itu pun sudah terjadi. Dan ternyata ketika itu terjadi,
yang disalahkan bukan kejadiannya, ya, tapi hadisnya palsu, hadisnya doib, dan segala macam. Ya. Nah inilah yang beliau maksudkan dengan, namun apa yang bisa saya katakan kepada mereka yang penglihatannya terganggu. Ya. Jadi seperti itulah terus-menerus akhirnya memberikan alasan-alasan yang akhirnya memang tidak ada manfaatnya bagi mereka. Kenapa yang saya jelaskan ini? Lalu di sini beliau menyampaikan lagi, mereka tidak menyadari bahwa akan tiba saatnya ketika orang-orang akan mentertawakan prinsip-prinsip khayalan mereka. Orang-orang akan mengejek pandangan konyol mereka. Jadi ketika sudah terjadi kan gitu, tapi mereka masih saja berhayal kan gitu. Ya. Jadi ini yang beliau sebutkan kan gitu. Dan mereka pada suatu saat akan ditertawakan ya, dengan prinsip-prinsip yang mereka mereka pegang tersebut. Kemudian Hajat Masalam pun lebih lanjut mengatakan adalah hak setiap pencari kebenaran untuk menuntut dari kami bukti klaim kami. Jadi memang soal kebenaran ini kan pasti akan orang-orang ingin mendapatkan ya kalau disebutkan mujizat kan gitu, menuntut keadaannya mujizat kan. Nah, maka Hajat Masalam disebutkan adalah hak mereka, para pencari kebenaran untuk menuntut dari kami. Dan kami yang bisa membuktikan tersebut. Dan berkali-kali dibuktikan ya, orang-orang yang memang di dalam hatinya ada dendam tadi ya tidak akan sulit ya, untuk menerima hal tersebut. Ya. Nah, jadi memang kata beliau ini sepenuhnya benar, bahwa seseorang harus mencari bukti. Jadi setiap orang berhak melakukannya. Untuk itu kami menyajikan persis apa yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya juga. Ya. Walaupun dalam salah satu penjelasan Hajat Masih Salam berkaitan dengan mukjizat ini, ada satu penjelasan beliau yang menyebutkan salah satu sahabat Rasulullah SAW ya, yang tidak memerlukan dalil, tidak memerlukan argumen segala macam, ya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi beliau di dalam salah satu tulisan Hajat Masih Salam berkaitan dengan mukjizat, kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak memerlukan mukjizat dari Rasulullah SAW? Ya. Karena kata Hajat Masih Salam, Sayyidina Abu Bakar sudah tahu persis ya, bagaimana Rasulullah SAW itu. Ya. Sejak usia 25 tahun beliau sudah digelari Al-Amin, ya. Artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, ketika beliau mendakwakan diri sebagai nabi, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala di usia kurang lebih 40 tahun, ya. Bagi Sayyidina Abu Bakar, ya, hal yang tidak mungkin, ya, apa yang telah dari awal dari usia 25 tahun digerai Al-Amin, ketika usia 40 tahun mendakwakan diri nabi, tiba-tiba jadi pembohong. Ya. Hal yang tidak mungkin kata beliau. Makanya bagi Sayyidina Abu Bakar tidak perlu mujizat. Karena kemujizatan Rasulullah SAW sudah dibuktikan dari usia 25 tahun kan gitu. Dari kejujurannya, dari sidik, jadi amanah, dari segala macam kan. Nah, ketika usia 40 tahun Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai utusannya, sebagai nabinya. Nah, bagi Sayyidina Abu Bakar yang sudah yakin kan tidak perlu lagi mujizat. Tidak perlu lagi dalil-dalil, tidak perlu lagi alasan-alasan atau hujah-hujah. Apa yang beliau sebutkan, apa yang Hajat Rasulullah SAW sampaikan pasti adalah benar. Waktunya 3 menit lagi, Pak. Oh. Nah, jadi inilah bagaimana Hajat Rasulullah SAW menyampaikan berkaitan dengan kebenaran beliau yang telah beliau buktikan, ya, bukan hanya teori. Ya. Nah, lebih lanjut beliau menyampaikan di sini, saya telah mendokumentasikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah dimanifestasikan di tangan saya. Ini terdiri dari kira-kira 150 tanda ya, dan yang disaksikan oleh jutaan orang. Jadi menghadirkan hanyalah bukanlah tindakan bijaksana kan. Ya, kalau sudah 150 tanda kan gitu, masih menuntut terus-menerus ya bukan tindakan kebijakan lagi kalau masih menuntut. Nah, inilah mungkin Bapak Ibu hadirin yang karena keterbatasan waktu yang dapat saya sampaikan. Ini sebetulnya masih ada beberapa slide lagi yang mungkin saya
di slide yang terpenting di sini berkaitan dengan penolakan kepada Hazrat Masih Maud, ya, yang di sini beliau sebutkan. Nah, ini ketika menolak Hazrat Masih Salam berarti menolak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kan? Artinya Rasul Salam, kan? Nah, di sini beliau menyebutkan ketika menjelaskan bahwa menolak Hazrat Masih Salam berarti menolak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Salam. Hazrat Masih Salam pun menyampaikan, jadi menolak saya sebenarnya tidak terbatas pada penolakan saya saja. Sebaliknya itu berarti menolak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Salam. Alasannya, barang siapa yang menolakku sebelum melakukannya, insya Allah ia menganggap Tuhan yang Maha Esa berdusta. Ya. Karena meskipun menyaksikan bahwa gangguan internal dan eksternal telah melampaui semua batas, ya, dan meskipun dengan janjinya, ya, di mana janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus beliau dan tentu Allah Subhanahu wa taala pula yang akan menjaga beliau juga. Jadi dia tidak membuat ketentuan apapun untuk mereformasi mereka. Selain itu juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam ayat istighlab, pembentukan hilafat di sini mungkin nanti secara detailnya di hari hilafat apa yang beliau sampaikan ini. Jadi intinya bagaimana apa yang telah disebutkan, ya, dalam Al-Quran, ya, tapi seperti tadi yang Pak Hendra sampaikan, ya, dalam surat As-Saff, wa harina minhum lam yalhaqu bihim, itu kan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu Rasulullah SAW pun telah menubuatkan tentang kedatangan. Jadi kalau menurut Hazrat Masih Salam, kalau menolak saya artinya telah menolak juga apa yang telah menubuatkan Imam Mahdi. Ya. Lalu lebih tingginya lagi menolak Allah Subhanahu wa taala juga, ya, yang telah mencantumkan dalam Al-Quran. Nah, jadi intinya yang tidak sesederhana itu ketika menolak Hazrat Masih Salam. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak Hode ini karena memang keterbatasan waktu sudah diperingatkan, mudah-mudahan secara garis besar yang saya sampaikan, ya, walaupun ini masih ada beberapa slide lagi, tapi intinya adalah bagaimana penolakan kepada Hazrat Masih Salam ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ya. Artinya ketika kita menolak Hajat Imam Mahdi, ya, berarti menolak Rasul Salam yang telah menubuatkan. Lebih tingginya lagi menolak Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan juga dalam Al-Quran. Jadi inilah kepentingannya kenapa Hajat Imam Mahdi diutus, ya, untuk memperbaiki umat manusia, untuk memperbaiki pikiran-pikiran kita, untuk mengembalikan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kedatangan beliau, kan, untuk menyatukan seluruh pikiran yang sudah tidak tidak pada tempatnya, kan, sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka oleh beliau dikembalikan lagi, kan. Maka di dalam jemaat ini kan seluruh golongan ada, seluruh agama pun ada, kan. Jadi kita di dalam jemaat akhirnya satu pandangan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah, tentang Islam. Dan itulah tugas kita untuk menyampaikan kebenaran ini kepada umat manusia. Itulah mungkin Bapak Hadirin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ya walaupun tidak secara 100% mungkin bisa dipahami karena memang ini bahasanya sangat lumayan, tapi mudah-mudahan sedikit banyaknya kita bisa mengambil gambaran bagaimana pentingnya kita menerima utusan Allah Subhanahu wa taala dalam wujud Hazrat Masih Salam. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya yang menyampaikan dan umumnya bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada kita untuk menyelamatkan kita di alam dunia ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemirsa dimanapun yang berada, alhamdulillah kita sudah mendengar tadi sajian ceramah yang pertama dari Bapak Maulana Firman Arsyad, yang mana beliau tadi menguraikan beberapa fungsi, tujuan, dan juga diutusnya Hadrat
Masih Maud alaihissalam. Begitu juga bagaimana pandangan-pandangan kita supaya kita bisa menilai ya kebenaran dari seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa dimanapun berada, karena tadi keterbatasan waktu, ya saya yakin masih banyak beberapa materi yang harus disampaikan. Karena beliau menyampaikan melalui slide, ya insya Allah mungkin nanti bagi para pemirsa semuanya, bagi yang memerlukan, boleh menghubungi nanti tim Media Center. Ya, kita akan share di beberapa grup, khususnya yang ada di Jabar 11 ini. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan memasuki acara inti yang kedua, yaitu ceramah sama. Ya. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan ceramah dari Bapak Maulana Muhammad Nur Zaini Mubashir. Kebetulan beliau saat ini berdomisili atau tugas di cabang Bunijaya. Materi yang akan beliau sampaikan pada kesempatan ini adalah hakikat dan keistimewaan dari Hari Masih Maud alaihissalam. Oleh karena itu, kepada Bapak Nur Zaini, silakan untuk open mic-nya, waktu dan tempat saya persilahkan. Maka. Baik, jazakumullah hasanal jazaa Pak Mubda. Suaranya jelas? Alhamdulillah, bagus. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini sejatinya adalah hari yang sangat istimewa, hari yang spesial. Dan hari yang istimewa dan spesial ini bukan hanya bagi kita para Ahmadi, ya. Tapi hari istimewa dan spesial ini menjadi itu luar biasa karena hari Masih Maud adalah hari yang penuh berkah yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat manusia di dunia ini. Berbicara tentang hari Masih Maud alaihi salatu wassalam, dari segi bahasa al-masih, ya, itu adalah orang tangan Tuhan. Secara Maud artinya adalah yang dijanjikan. Jadi secara bahasa Al-Masih Al-Maud adalah orang yang diurapi, orang yang diberkahi oleh Tuhan, dan kedatangannya sesuai dengan apa yang dijanjikan. Atau dalam pengertian bahasa agama-agama Samawi, Al-Masih, ya. Al-Masih itu adalah Mesias. Menurut orang-orang Yahudi, Al-Masih itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu mereka. Makanya orang-orang Yahudi begitu menanti-nanti kedatangan Mesias, doa di dinding ratapan.
berharap agar Mesias ini datang untuk membawa kemajuan bagi bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Atau menurut Mesias artinya adalah Yesus Kristus. Sosok yang menurut orang-orang Nasrani sebagai penebus dosa bagi umat manusia. Sementara bagi umat Islam, Al-Masih adalah Isa ibnu Maryam. Jadi Masih Maud adalah Mesias, Al-Masih, Nabi dijanjikan. Jadi Masih Maud adalah Al-Masih yang dijanjikan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa yang menjanjikan kedatangan Al-Masih ini? Nah, ini satu hal yang sangat menarik untuk dikaji bagi kita semua. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan hakikat dan keistimewaan hari Masih Maud. Jadi pada hakikatnya, hari Masih Maud adalah hari di mana Al-Masih yang dijanjikan mendirikan sebuah jamaah, mendirikan bahtera ruhani, mendirikan satu golongan jamaah yang besar sesuai dengan apa yang dijanjikan. Baik itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga oleh junjungan kita yang tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya hari Masih Maud ini jatuh pada tanggal 23 Maret 1889. 23 Maret 1889, jika kita tarik ke belakang sampai dengan tahun ini, 2022, bayangkan sudah 133 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Al-Masih, Nabi Isa yang dijanjikan ini. Dan apa hakikat dari hari Masih Maud yang jatuh pada tanggal 23 Maret 1889? Pada tanggal 23 Maret 1889, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, sesuai perintah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mengambil baiat. 23 Maret 1889 adalah tonggak sejarah awal di mana Hazrat Masih Sallallahu Wasallam mengambil baiat dari sahabat-sahabat beliau, dari orang-orang yang begitu mengimani dan meyakini kebenaran beliau sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Di mana baiat pertama itu dilakukan? Baiat pertama itu dilakukan di kota Ludhiana, di rumah seorang sahabat beliau yang bernama Mia Ahmad Jan. Nah, Mia Ahmad Jan Sahib ini adalah seorang sufi yang adalah orang yang tawadu, orang yang sangat luar biasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau dipanggil oleh orang lain sebagai sufi. Makanya orang-orang pada masa itu lebih mengenal beliau dengan nama Sufi Ahmad Jan. Nah, di rumah beliau inilah baiat pertama
dilakukan. Ada 10 sahabat Hazrat Salatu Wassalam. Kalian sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang bernama Sufi Ahmad Jan ini, ketika dilakukan beat pertama 23 Maret 1889, beliau sudah wafat, meninggal dunia. Jadi Sufi Ahmad Jan ini adalah sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang begitu menginginkan agar kiranya beliau mau mengambil beat. Karena Sufi Ahmad Jan begitu yakin melihat pribadi, melihat akhlak dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, begitu yakin bahwasanya inilah Al-Masih yang dijanjikan. Inilah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Nah, makanya Sufi Ahmad Jan begitu berharap agar Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mau mengambil beat. Hanya ketika 23 Maret 1889 ternyata Sufi Ahmad Jan telah meninggal dunia. Nah, untuk menghormati itu, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam melakukan beat pertama tersebut di rumah beliau, di rumah Sufi Ahmad Jan Sahib. Nah, itu sejatinya hari Masih Maud alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu hadirin sekalian, kemudian ada yang menarik. Kenapa beliau melakukan beat pertama di kota Ludhiana, di rumah sahabat beliau yang bernama Sufi Ahmad Jan? Mengapa beliau harus pergi dari Kadian ke Ludhiana hanya untuk melakukan beat pertama? Nah, ada satu hal yang menarik. Mengapa menarik? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwasanya Al-Masih akan membunuh Dajjal itu di Babul Lut. Ya. Lut artinya adalah jalan tembus. Lut artinya adalah jalan terobosan. Nah, apa hubungannya dengan Ludhiana? Nah, perlu dipahami oleh kita semua bahwasanya kota Ludhiana adalah kota yang menjadi basis dari agama Nasrani di dalam mengembangkan dan menyebarkan ajaran mereka. Jadi Ludhiana adalah kota yang strategis menurut orang-orang Nasrani untuk menjadi basis agama mereka. Makanya pada tahun 1834, seorang pastor berkebangsaan Inggris datang ke tanah Hindu menjadi sebagai basis marka menyebarkan agama mereka. Dan kenapa Ludhiana ini disebut sebagai Lut atau jalan tembus? Karena orang-orang Nasrani pada masa itu memiliki visi dan misi, memiliki cita-cita. Dari Ludhiana inilah mereka akan menyebarkan agama salib mereka sampai ke kota Mekah dan Madinah. Nah, inilah mengapa Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Masih yang dijanjikan akan membunuh Dajjal di Babul Lut. Lut artinya adalah jalan tembus. Lut artinya adalah jalan terobosan. Karena Ludhiana pada masa itu menjadi satu jalan
yang menjadi cita-cita dari agama salib pada masa itu untuk menyebarkan agama dan paham mereka. Nah, ini jadi baiatnya pendiri Jemaat Ahmadiyah pertama kali pada tanggal 23 Maret 1889 adalah untuk memenuhi nubuatan yang disampaikan oleh junjungan kita semua yang sangat kita cintai, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berikutnya apa keistimewaan hari Masih Maud ini, ya? Apa sih istimewanya? Apa spesialnya? Mengapa? Karena orang-orang di luar Ahmadiyah banyak mempertanyakan itu. Ya. Ini ngapain sih Ahmadiyah bikin hari Muslih Maud, bikin hari Masih Maud, bikin hari Khilafat, bahkan Ahmadiyah bikin kalender sendiri. Apa tujuannya? Dan apa istimewanya semua itu? Nah, hal ini sejatinya yang perlu dipahami oleh kita semua para Ahmadi. Dan ketika kita memahaminya dengan baik serta benar, kita sampaikan kebenaran itu kepada mereka. Jadi hari Masih Maud, atau hari Muslih Maud, atau hari Khilafat adalah hal yang sangat istimewa. Hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena semua hari-hari besar itu adalah menjadi penggenapan nubuatan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika berbicara hari Muslih Maud, hari Masih Maud, hari Khilafat, sejatinya ya, itu bukan untuk memunculkan dan mengistimewakan Ahmadiyah, bukan untuk mengistimewakan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, bukan. Tapi sejatinya hari itu adalah untuk mengistimewakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari-hari itu menjadi bukti kebenaran penggenapan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini istimewanya. Ya. Coba bayangkan, ya, orang-orang di seluruh dunia, orang-orang beragama di dunia ini menanti-nanti satu sosok, satu wujud yang akan datang kembali ke dunia ini. Agama Samawi jelas, orang-orang Yahudi menanti-nanti kedatangan Mesias. Mereka berdoa di dinding ratapan, Mesias cepatlah datang untuk memimpin bangsa Israel agar mampu menguasai dunia ini. Ini impian orang-orang Yahudi. Tapi sayangnya ketika datang Al-Masih yang dijanjikan, justru oleh orang-orang Yahudi malah disalibkan itu. Nah, ini konyolnya orang-orang Yahudi. Sehingga berkah dan karunia itu Allah Ta'ala tarik lagi itu. Lalu orang-orang Nasrani, ya, datang Isa Al-Masih, datang Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Mereka begitu pengecut untuk mengani kebenaran Al-Masih. Dalam kisah Bible, ketika Isa Al-Masih atau Yesus Kristus disalibkan, itu sahabat-sahabatnya melarikan diri itu. Tidak ada yang berani membela dan menolong Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ada yang mendustakan, bahkan membocorkan rahasia bahwasanya
Orang yang ditunjuk sebagai Yesus itulah yang harus ditangkap. Nah ya, lihat kondisinya seperti itu. Sampai akhirnya ketika Yesus Kristus sudah tidak ada, baru mereka mengidam-idamkan kembali. Misalnya Yesus Kristus naik ke langit, akan turun lagi ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Ini harapan mereka. Dan ternyata pandangan berbeda itu. Umat Islam sama menanti-nanti kedatangan Isa Al-Masih. Tapi sayangnya yang mereka nanti-nanti, yang mereka tunggu Isa Al-Masih yang dulu datang kepada kaum Bani Israel. Padahal Isa Al-Masih yang dulu kepada Bani Israel itu sudah wafat. Sudah meninggal dunia. Ayat Al-Quran begitu banyak menyampaikan itu. Tapi aneh, umat Islam yakin sama seperti yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Bahwasanya Isa Al-Masih hari ini masih hidup di langit. Dan nanti akan turun kembali ke dunia untuk menjadi hakim yang adil. Al-Masih itu orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman akan menjadi muridnya dan orang-orang yang tidak beriman akan dihabisi. Nah ini persoalan tentang Al-Masih yang ada di kepala kebanyakan umat Islam. Seolah-olah Al-Masih datang hanya untuk menjadi pembalas dendam. Akan menghabisi orang-orang yang tidak beriman dan tidak sejalan. Nah ini sejatinya keistimewaan hari Masih Maud alaihi salatu wassalam. Karena apa yang mereka nanti-nantikan, apa yang mereka idam-idamkan, pada tanggal 23 Maret 1889 Allah Ta'ala wujudkan itu. Dengan mendirikan Jamaah Ahmadiyah. Hadirin sekalian, ya, sejatinya bukan hanya 3 agama samawi, 3 agama besar ini yang menanti-nanti satu sosok yang dijanjikan oleh Tuhan. Agama-agama lain pun sama. Orang-orang Hindu menanti-nanti kedatangan Sri Krishna yang akan datang untuk kedua kali. Orang-orang Buddha menanti kedatangan Siddhartha Gautama, umat menjadi tercerahkan. Kemudian orang-orang Konghucu menunggu kedatangan Konghucu. Orang-orang Tao menunggu kedatangan Taoisme itu. Jadi bayangkan, semua umat beragama sedang menunggu kedatangan sosok yang dijanjikan. Coba bayangkan, renungkan oleh kita semua. Masa iya semua sosok itu akan datang dari masing-masing agama? Kalau itu yang terjadi, coba bayangkan. Nanti Buddha datang kepada agama Buddha, Krishna datang kepada orang-orang Hindu, Konghucu kepada orang-orang Konghucu, Tao kepada Taoisme, Mesias datang kepada Yahudi, Yesus Kristus datang kepada Kristen, Isa Al-Masih datang kepada Islam. Bagaimana ini? Kalau semua itu akan datang dari masing-masing agama. Nah, inilah persoalan yang sejatinya sampai hari ini di kalangan umat beragama. Nah, makanya lagi, Pak. Kenapa 23 Maret 1889 ini adalah hari yang istimewa? Karena apa yang dunia tunggu, apa yang nanti-nanti, sosok datangnya utusan Tuhan ke dunia ini telah tergenapi dengan hadirnya
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, pendiri Jamaah Ahmadiyah manusia, di dalam satu bahtera, di dalam satu jamaah, yakni Jamaah Ahmadiyah. Jadi ini barangkali Bapak Ibu hadirin sekalian, hakikat dan keistimewaan hari Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi jangan mengira hari Masih Maud ini hari biasa-biasa saja, tidak. Tapi hari Masih Maud ini adalah hari yang istimewa, hari yang spesial. Kenapa? Karena semua dunia menunggu-nunggu, semua dunia menanti-nanti. Dan Allah Ta'ala sudah menjawab 23 Maret 1889 telah Allah Ta'ala wujudkan apa yang dinanti-nanti oleh umat beragama di seluruh dunia ini. Itu saja Allah, mohon maaf apa ada hal yang kurang dan tidak jelas. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza kepada Maulana Muhammad Mirzaini Mubashir yang sudah menyampaikan uraiannya begitu sangat jelas, ya, sangat tajam dengan intonasi beliau yang khas. Ya. Ini juga salah satu bagian yang saya suka dari penyampaian beliau, sehingga apa yang disampaikan itu terdengar dengan jelas, terdengar dengan terang oleh kita semua. Beliau tadi menyampaikan bagaimana keistimewaan hari Masih Maud al-Salam ini adalah merupakan salah satu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Ya, bisa dikatakan sebagai bentuk pengabulan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Dan tidak hanya untuk orang Islam saja, ya. Ternyata untuk berbagai macam agama-agama besar yang ada di dunia memang menantikan seorang sosok atau wujud yang dijanjikan tersebut. Alhamdulillah beliau tadi memaparkannya baik dilihat dari segi sejarah, ya, kemudian juga dari segi hikmah-hikmah atau maklumat-maklumat, ya, dari keterangan ataupun dalil-dalil yang begitu sangat sederhana dan mudah kita cerna. Baiklah pemirsa dimanapun berada, ya, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara, ya. Program demi program, ya, susunan acara kita sudah laksanakan. Kita sekarang akan memasuki ruang tanya jawab, ya. Saya kasih waktu 10 sampai 15 menit untuk tanya jawab. Mungkin kalau kita lihat di ruang chat YouTube, ya, masih belum didapatkan pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu, peserta yang hadir, ya, sambil menunggu pertanyaan, saya sampaikan sudah lebih dari 100 peserta atau pemirsa yang ikut bergabung di dalam channel ini. Kemudian juga dari tim Media Center atau kru sudah menyediakan link untuk presensi atau absensi. Mohon kepada seluruh anggota jemaat, seluruh pemirsa dimanapun berada untuk mengisi link absensi atau presensi tersebut. Kemudian juga untuk menunjang kemajuan channel MKI TV Jabar 11 ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube-nya.
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai saat ini saya masih belum mendapatkan pertanyaan dari pemirsa yang hadir pada sore hari ini. Mungkin tim media center masih mengkolek atau mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Sekali lagi ya, saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, pemirsa semuanya untuk menyampaikan pertanyaan. Silahkan saya berikan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Namun kalau misalkan tidak ada, nanti kita akan tutup dengan doa. Ini ada informasi dari admin, ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa sampai saat ini masih belum ada pertanyaan di kolom chat YouTube, ya. Baik, sambil menunggu saya akan sedikit menyampaikan ya bahwa tadi Maulana Nurjen dari segi sejarah sudah menyampaikan bagaimana urgensi atau pentingnya seorang wujud atau sosok yang dijanjikan, yang mana kedatangannya ini ditunggu oleh seluruh firqah, seluruh agama, seluruh mazhab yang ada di dunia ini. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sudah ada di zaman ini dan kita sudah menerima, ya, kedatangan Imam Mahdi ini. Ya. Jadi inilah yang dikatakan dalam Al-Qur'an, zalika fadlullahi yu'tihi mayasya. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada siapa yang ya. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita, ya, warga Ahmadi sudah menerima orang yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW tersebut. Ya, Imam Mahdi tersebut. Ini adalah karunia yang sangat besar yang tidak terhingga. Ya, fazlullah, dikatakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di balik keberuntungan ini, ya, ada tugas dan tanggung jawab, ya, yang sangat besar untuk kita. Ya. Apa tugas dan tanggung jawab yang sangat besar untuk kita? Yaitu supaya kita ini bisa menyampaikan, ya, makam yang sahih, ya, ataupun makam yang sesungguhnya mengenai kedatangan Imam Mahdi ini. Ya. Nah, makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, pemirsa dimanapun Anda berada, ya, kita punya tugas dan tanggung jawab, ya, supaya untuk bisa menyampaikan, ya, tentang kedatangan Imam Mahdi ini. Baik, sambil berjalan ternyata sudah ada chat masuk ke saya, ya. Saya akan bacakan chatnya. Ya. Tanggapan dari sebentar, mungkin masuk via chat WA saya, ya. Nah, ini dari Bapak Dadang Supriyatna, ya. Pertanyaannya, orang Gair juga mengakui bahwa pertama pembayatan mungkin, ya. Pertama pembayatan dilaksanakan di kota Ludhiana. Jadi ini sebagai maksudnya mungkin tanggapan saja, ya, dari Bapak Dadang Supriyatna, ya. Beliau menyampaikan bahwa ternyata memang itu adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Maulana Muhammad Nurjen, ya, memang di dalam hadis pun dikatakan seperti itu, bahwa Imam Mahdi itu akan turun di Babil Lud, ya, artinya di dalam Lud, ya.
Itu sebagai tambahan ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Wawan Gunawan. Assalamualaikum. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang keempat disebutkan tentang kaum akharin. Ya. Apakah itu misi tentang kaum Ahmadiyah, Pak? Ya, jazakumullah. Nah, ini tadi kalau saya tidak salah mendengar yang menyampaikan ayat ini dari Pak Firman, ya, beliau menyitir salah satu ayat tentang wa akhorina minhum. Nah, ini yang dipertanyakan oleh Bapak Wawan Gunawan ini, apakah itu tentang kaum akhorin di sini, ya, adalah termasuk salah satu dari misi jemaah Muslim Ahmadiyah. Nah, untuk pertanyaan ini saya akan persilahkan kepada Bapak Maulana Firman Alisa untuk menjawabnya. Ya, kalau ada tambahan lagi nanti dari Bapak Maulana Muhammad Nurdin pun dipersilahkan juga. Untuk yang pertama silakan ditanggapi dulu oleh Bapak Maulana Firman Alisa. Silakan Pak Firman. Belum ada suaranya Pak Firman. Bisa diulang lagi Pak. Suaranya belum keluar. Assalamualaikum. Ya, oke. Ya, jadi sesuai dengan nubuatan Hazrat Masih Alam sendiri kan memang surat As-Sof ini ayat yang surat Al-Jumu'ah ayat 4 ini memang kepada akhirin Hazrat Imam Mahdi ya. Jadi ditujukan untuk jemaat di akhir zaman ini ya, di misi beliau, makanya beliau diutus untuk menggambarkan akhir ya, bukan akhirin ini ya. Akhir ini bukan akhirat yang digambarkan di akhirat nanti kan gitu. Tapi yang disebutkan batas yang abad ke-14-nya itu. Nah, dari abad 14 itulah yang disebut oleh beliau sebagai akhirin kan gitu. Ya, itu saja mungkin Pak. Oke, ya, baik, jazakumullah hasanah jaza. Ya, saya pikir sudah cukup jelas ya. Jadi tadi kalau berbicara tentang misi tentang akhir ini ya memang misi beliau ataupun tugas beliau, misi itu kan tugas ya. Memang diutus di kaum akhirin ini ya, bukan di kaum yang lain. Karena memang di kaum yang akhir inilah beliau dijanjikan. Baik, ini ada pertanyaan yang kedua ya. Tadi untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Wawan Gunawan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa puas ya. Kalau belum mungkin bisa langsung di chat kepada beliau ya. Baik, pertanyaan yang kedua dari R. Murtini. Ya. Nabi Isa alaihissalam hidup sampai usia berapa setelah terbebas dari salib? Nah, ini tadi mungkin saya mohon untuk Pak Muhammad Nur Zaini untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan kedua dari R. Murtini ini, bahwa pertanyaannya Nabi Isa alaihissalam hidup sampai usia berapa setelah terbebas dari salib. Silakan Mbak Muhammad Nurjan untuk menanggapinya. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika disalibkan lalu diturunkan dalam kondisi seperti itu ya, yang diperlihatkan seolah-olah sudah meninggal dunia padahal beliau hanya pingsan. Lalu kemudian seterusnya beliau menjalankan tugasnya, yakni mencari domba-domba Israel yang sesat ya, yang hilang itu. Nah, bayangkan kemudian bangkit naik ke langit, misi Nabi Isa alaihissalam, misi Yesus Kristus tidak terpenuhi itu. Ya. Nah, makanya di dalam Bible sendiri ada dikatakan usia anak manusia itu 120 tahun. Dan ini benar seperti apa yang disabdakan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa usia Nabi adalah 120 tahun. Ayo aja barangkali Pak Muda. Oke. Baiklah, jazakumullah hasanah jaza dari Maulana Muhammad Nur Zaini yang sudah menyampaikan tanggapannya. Di kolom chat saya masih ada 2 pertanyaan lagi, ya. Ini pertanyaan yang ketiga, ya, datang dari Bapak Ma'mun Ahmad Umi Kitara Bekasi, ya. Oh, ini dari Bekasi, jauh nih pertanyaannya. Bagaimana jika ada orang Islam, ya, taat sholat, bayar zakat, rajin saum, dan naik haji ke Baitullah, namun setelah ia mengetahui bahwa Imam Mahdi sudah datang, ya, tidak berbaiat. Ya. Ini untuk siapa nih pertanyaannya, jawabannya nih? Baik, saya tanggapi dulu mungkin terlebih dahulu, ya. Di dalam hadis dikatakan bahwa wa ma fi ukunukihi baiatan faqad mata metatan jahiliyah, ya. Jadi barang siapa orang Islam yang di pundaknya tidak ada baiat, maka matinya di dalam keadaan jahiliyah, ya. Itu hadis mengatakan seperti demikian. Jadi kita rajin sholat, ya, puasa, bayar zakat, bahkan mungkin sampai naik haji, ya. Salah satu doa kita, khususnya di dalam sholat, setiap umat Islam di seluruh dunia, ketika dia sholat, pasti meminta tentang kedatangan Imam Mahdi. Ya, pasti meminta kedatangan Imam Mahdi. Ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim di dalam surat Al-Fatihah, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang telah orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, di dalam ayat lain dikatakan bahwa nikmat itu ada 4. Ya, barang siapa yang dia itu akan mendapatkan kenikmatan. Salah satunya adalah kenabian. Ya, jadi kita minta nikmat sidik, syahid, soleh, dan juga nabi. Ya, jadi sekali lagi saya katakan setiap umat Islam baik sadar ataupun tidak sadar, ya, di dalam sholatnya dia meminta tentang kedatangan Imam Mahdi ini. Ya, karena Imam Mahdi adalah Khalifatullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan bahwa fainahu Khalifatullah. Ya. Dalam hadis dikatakan faida ra'aitumuhu fabayyuhu walau habban ala salji fainahu Khalifatullah. Khalifatullah Mahdi. Ya. Nah, jadi kita meminta nikmat kenabian tersebut. Nah, ketika itu sudah disampaikan ataupun sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan kepada kita, ya, setiap doa kita meminta itu, terus misalkan kita tidak menerimanya, maka ini selaras dengan tadi, wa ma fi unukihi bai'atan faqad mata metatan jahiliyah. Ya, saya kasih sedikit analogi yang sederhana. Ketika seseorang lapar ataupun misalkan ketika seseorang haus, dia minta makan dan dia minta minum, kemudian ada orang yang memberikan makan dan minum, ya, lantas dia tidak menerimanya, mungkin orang yang memberikan itu akan mengatakan, kenapa Anda tadi mengatakan lapar dan haus, tetapi setelah saya kasih minuman dan makanan, Anda tidak menyantapnya, tidak meminumnya. Ya, pasti akan terbesit pemikiran mungkin ini orang yang bodoh. Ya, meminta-minta tetapi setelah dikasihkan tidak istilahnya tidak menerimanya. Mungkin itu tanggapan dari saya, ya, mengenai pertanyaan dari Ma'mun Ahmad Umi Kitara Bekasi. Satu lagi ada pertanyaan. Boleh nambahin Pak Muda? Oh ya, silakan Pak, silakan. Betul. Nah, kadang orang di luar Ahmadiyah sok ambeknya. Ke Ahmadiyah dibilang orang tidak baiat kepada Imam Mahdi jahiliyah. Eta teh sok ambek gitu. Nah, kenapa? Karena mereka berpikir jahiliyah di sana itu seperti dulu zaman pra-Islam.
perempuan dijambak rambutnya ditarik-tarik, bayi perempuan dikubur hidup-hidup, orang saling membunuh, orang saling segala macam berbuat kerusuhan. Nah, mungkin bayangan jahiliyah orang-orang seperti itu, padahal yang dibilang jahiliyah kan itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak. Bodoh itu dalam arti dia ilmunya tahu, dalilnya paham, tapi ketika dia datang, orangnya ada dan mendakwakan diri, mereka ini justru malah tidak mau beriman, tidak mau mengikuti, bahkan justru menentang dan menolaknya. Nah, inilah definisi dari jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan kayak tadi main bunuh-bunuhan, perempuan dijambak rambutnya, anak perempuan kubur hidup-hidup, bukan. Tapi jahiliyah itu bodoh. Dia ilmunya tahu, dalilnya pun, tapi itu datang orang yang dijikan, dia tidak mau beriman. Dia justru menolaknya. Nah, itu pengertian dan definisi jahiliyah. Sekaligus menyambung nih. Kenapa utusan Tuhan selalu datang kepada kaum dan di masa seperti itu, di masa jahiliyah? Nah, makanya amat tidak mungkin Imam Mahdi dan Al-Masih ini turun di Mekah dan Madinah, nggak mungkin. Kenapa? Karena di Mekah dan Madinah pada masa ini tidak ada itu kehidupannya jahiliyah seperti dahulu. Atau berharap akan datang di Syria dan lain sebagainya. Amat tidak mungkin. Dan inilah mengapa Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan turun di negeri Hindustan. Ya. Turun di satu kaum, satu daerah yang jahiliyah. Ya. Kenapa dibilang Hindustan jahiliyah lah? Coba bayangkan itu. Ya. Tari dan buat segala macam ada menjadi jahiliyah, karena di sana Islam itu menjadi agama yang sangat direndahkan. Islam menjadi agama yang begitu dihinakan. Kenapa? Karena para mullah, para ulama justru bersikap dan berperilaku tidak apa yang dilakukan oleh Rasul di Hindustan, dan berharap Imam Mahdi akan turun di Mekah, Madinah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada masyarakat jahiliyah pada masa itu. Islam tidak sedang dihinakan di Mekah dan di Madinah. Tapi di Hindustan, justru Islam menjadi sasaran hinaan, caci maki, bahkan upaya pembunuhan dari orang-orang Hindu, Arya Samaj, dan juga bagaimana penjajah Inggris berusaha untuk menghinakan dan menghapuskan Islam yang ada di negeri Hindustan. Nah, itulah mengapa Imam Mahdi dan Isa Al-Masih turun di sana itu. Itu saja Pak Muda sebagai tambahan. Oke, alhamdulillah, jazakumullah hasanah jaza, ya sudah melengkapi ya, atas pertanyaannya tadi. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat pemirsa dimanapun berada, ya waktu untuk tanya jawab sudah selesai, lebih kurang 20 menit tadi ya. Ini ada satu pertanyaan dari Bapak Rehos Bandung. Ya. Pak Mubalik, bagaimana firman Allah Ta'ala ataupun hadis tentang orang-orang yang menentang Imam Mahdi? Ya, jazakumullah Pak. Ya. Mungkin karena waktu ya, mohon maaf ya tidak bisa dijawab di sini, tapi insya Allah ya nanti kita akan dijawab di chat ataupun mungkin di deskripsi link YouTube ini nanti kita akan sampaikan. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Rehos ya tidak bisa kami jawab pertanyaannya karena memang berhubung waktunya sudah selesai. Baiklah pemirsa hadirin hadirat dimanapun Anda berada, ya alhamdulillah sampai saat ini tadi kita melihat di partisipasi atau
yang gabung di dalam acara ini, ya lebih kurang 100 orang. Ya, kita akan mengakhiri acara peringatan Hari Masih Maud ini. Ya, saya ucapkan kepada tim atau kru ya dari tim Media Center MKI Jabar 11 yang sudah memfasilitasi dan juga bekerja untuk kesuksesan acara ini. Kemudian juga saya ucapkan jazakumullah hasanah jaza kepada bapak-bapak, para petugas, para mubalighin yang ada di Jabar 11 yang sudah turut serta ya ikut ya di dalam acara ini. Pada para penceramah ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan berkah yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tidak luput juga dari berkah-berkah dari perayaan Hari Masih Maud alaihissalam ini. Baiklah, hadirin semuanya, kita akan tutup acara peringatan Hari Masih Maud ini ya dengan doa bersama. Ya, mohon maaf saya sebagai pembawa acara dan juga sebagai opening speaker di dalam pembawa acara mungkin ada beberapa kelemahan dan kekurangan ya, termasuk sinyal dan lain sebagainya ya, suara kebisingan dari kanan kiri karena memang kita berada di dalam situasi dan lingkungan yang seperti demikian. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akan tutup acara kita dengan doa bersama yang insya Allah akan saya pimpin. Doa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala ya Hakim ya Rabbi. Allahumma inna rabbana tujibna rabbana rabbana Amin, Allahumma amin. Baiklah, jazakumullah hasanah jaza kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Sekali lagi, saya tim dan juga kru dari tim Media Center MKI Cimahi, MKI Jabar 11. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Ya, saya ucapkan jazakumullah kepada semua pemirsa yang udah ikut hadir di dalam acara ini. Jazakumullah, saya tutup dengan wahiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मायूस न हो तुम Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. उसका है semuanya ya. दर आओ मुनाजात करो ना बेचैन फिक्रमंद परेशान हो गर तुम सजदों में बयां सारे ये हालात करो ना सजदों में बयां
سارے یہ حالات کرونا ویران ہے معبد تو کلیسا بھی ہے خالی دکھلائے گا کیا کیا یہ کرشمات کرونا مجبور ہیں لاچار ہیں سب مشرق و مغرب چہروں سے ہویدا ہیں علامات کرونا ہر شخص حجابوں میں نقابوں میں ہے ملبوس دیکھی ہیں عجب ہم نے کرامات کرونا ہر شہر قرنطینہ سنسان پڑا ہے ہر ملک میں نازل ہے یہ سوغات کرونا آئے گی بہار ایسے کہ پھر پھول کھلیں گے ہلکان نہ رو رو کے یوں دن رات کرونا مشکل